إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عمرنا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وصلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق على آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقام محمود الذي يقبضه بالأولون والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang belum dimanain Sal? Latu adu lazim ya jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jahil haka celaka sirah wa ya jahilu wong kang bodoh ta'ridu mengok sirah berpaling anil haqi saking Allah azza jalla tukhallilan ngelepas sirah ing al-haq wara azhari qalbika ing dalam seburane geger ati sira wa tasqilu lan ketunggul sira bikin matil khalqi saking bikin matil khalqi saking ngabdi ing makhluk al-qaum utai kaum ini para pecinta Allah iku istagolu pada ketunggul kami sapa kaum bikin matil haqi kalawan maladan ing Allah azza wajalla. Faqraba maka marakakan sapa Allah qulubuhum ing bira-bira atine kaum ilahi maring Allah ta'arruf kenal sira ilahi maring qulubi ta'arruf tahu maka kenal sira ing al-haq
Ahaduhum ta salah sijina al-qaum iku idza rafatat kala kenal sapa ahad al-haqqa ing Allah azza wa jalla wa barrogolan rampung sapa ahad mim makhluk mim muharabati nafsi saking merangi nafsune saking merangi nafsune ahad wa hawahu lan hawa nafsune ahad wa tabihi lan watake ahad wa syaitan lan setane ahad wa takhallasalan narima salamat sapa ahad minum saking kabeh itu nafsi hawahu dan seterusnya wa min dunyahu lan saking dunyane ahad wa fatahalan ngabuka lahu kadaan sapa Allah azza wa jalla bab qurbi ing pintu parang ing Allah yatlubu maka nyupri sapa ahad syugulan ing kesibukan ya Allah ya amalu kang ngelakoni sapa adu ing syugul wa yuqalu maka den ucapakan lahu kada ahad irji apa lapan irji wa balik sira wara'aka ing saburane sira wastagilan sibuk sira bikin umatil khaliq lan ngaladen ing makhluk wa dulla lan nudahaken sarahum ing khalqa alaina ing atase sun agung ikhdamu maladen sira kabeh at-tullaba ing pira-pira santri wal muridina lorong kang ngarepaken ing Allah lana karena arah isun agung antum uta sira kabeh iku gumbalur pira-pira kang lali amma saking ada saking barang al-qaum kang utai kaum iku ing dalam tuasiluna konek sira kabeh adya ing nyambungaken sira kabeh adya ing cahaya bizulami kalawan babutang pilkadi ing dalam kesungguhan alan nubus ing atase pira-pira nafsu alati ya kang utai nubus iku aduwakum kang utai nubus iku aduwatukum nah musuh sira kabeh wa tarduna lan seneng sira kabeh azwaja kang pira-pira bojo wadon sira kabeh bisukti rabbikum kalawan bendu pangeran sira kabeh azza wajalla kathirun ta akeh-akeh minal haqi kang tetusake makhluk iku yuqaddimu nang diminaken sapa kathir ridho azwajim ing ridho ing seneng pira-pira bojo wadone kathir wa uladi lan pira-pira anake kathir ala ridho halqi ing ngarikaken ing atase ridhone Allah azza wajalla innani satene sun iku haram warhatikan isun harokatika ing sakaya gerak sirah wasakane tekana sakaya menang sirah wakul hammi kalan ing saban-saban cita-cita sirah linafsika karena rara nafsu sirah wa zawjati kalan istri sirah wa waladi kalan anak sirah wa malan wa ma'inda kalan orana iku ing dalam sani sirah nalaki saking Allah azza wa jalla khabaran utawi berita. Ini ngaji kayak begini semalam dia ada yang ngomong sama saya waktu pengajian desa aduh cenah ngaji tauhid berat ngadengin nama ngenahan cenah ngerti enggak Pak Saudi ngadengin nama ngenahan ngerti ente dengernya mah enak kata ya ngamalkeun aduh ya memang jangankan mencari ridho Allah, mencari surga aja sulit kalau tanpa hidayah taufik Allah. Kebanyakan kita kan mencari apa? Dunia. Jangankan mencari ridho Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka, mencari surga aja sulit. Surga itu hanya orang ahli takwa. Kita belum takwa, belum. Takwa luar doang, batinnya belum takwa. Kata Gus Dur apa tadi? Kang Aran soleh, bagus hatinya udah bersih. Udah, jadi kalau misalkan hati kita di black, tahu di black, diambil, dikeluarin, ditaruh di tahu nggak tampak, nampan tampak, ditaruh di tampak lalu dibawa ke pasar
tawar-tawarin, kira-kira laku nggak hati kita? Nggak bakal laku. Kenapa? Banyak ulet-uletnya, banyak penyakitnya. Penyakit hati, bukan penyakit hati hepatitis A, B, C, D, F, G, H, bukan. Banyak rianya, banyak dengkinya, banyak sombongnya, nggak laku. Beda sama hatinya para wali, perebut. Karena udah bersih, udah bening, udah indah. Hatinya para wali, masya Allah. Apalagi para sahabat, para nabi, itu beda lagi. Udah beda kelas. Masya Allah. Kata guru mah begitu. Hati kita kalau ditaruh di tampak, di nampan, diederkan di pasar, diputerin, nggak bakal ada yang mau. Jangankan beli, dikasih aja nggak bakal ada yang nerima. Kenapa? Busuk. Cuman kita tetap nggak boleh berat-berat, jangan. Semoga Allah kasih saya kemampuan untuk mengamalkan, gitu. Jangan bilang berat. Sebab kata guru Gandaria mah, ngaji kayak gini-gini ini, kayak ginian ini, ada yang sifatnya apa itu? Taklim, ngajar, menyampaikan, ngajar. Ada yang sifatnya takdim, mendidik. Nah, kalau guru sifatnya takdim, kalau yang ngajar banyak. Yang ngajar-ngajar kayak begini banyak, bahkan di grup-grup kita sering lihat tentang kebersihan hati ya. Wah, bener nggak? Wah, sering banget kita lihat kayak begitu. Artikel-artikel itu share itu kan. Hati gini, sabar gini itu banyak yang kayak begitu. Gampang ini, nulis gampang, nge-share gampang, ngomong lebih gampang. Cuman untuk pengamalan, butuh mursyid, butuh yang menunjukkan, butuh yang membimbing. Nah, kata guru, kebanyakan orang taklim, mengajar, menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang diindah-indah, tapi yang takdim itu sedikit. Mendidik gimana supaya si muridnya ini merasakan, kata guru. Kan kata Gus Dur tadi apa? Ngaji marifat manjing rasane, gitu ya. Kerasa. Jadi ayah berenyai, yang itu berenyai. Bahasa Korea itu. Berenyai itu kalau kata kita mau nyalain petasan, ya kan? Kembang api ya, tahu ya, pernah kita waktu kecil main kembang api. Itu begitu pertama kali disentuh api, crash, tuh, dia kan mulai nyai. Pertama hidupnya itu kan mulai berenyai, ternyata ngarana berenyai ta. Belum nyala bener gitu. Gitu ta, starting. Hah? Non? Tanya deh ya. Jangan ikut-ikutan orang Padang ya. Ini berenyai ini bahasa Korea ini. So tahu. Ini yang ngaji kayaknya ada 27 provinsi ini. Papua dong nggak ada nih. Di Kalimantan ada, Lampung ada, Jawa banyak. Cukup 30 orang lah se-Indonesia yang ngaji kan. Kadang-kadang kalau takdim, kalau mendidik itu nanti murid itu suka ada yang dipilih oleh Allah ngerasain berenyai. Artinya percikan itu. Rasakan aja. Suka ada yang cerita gitu. Saya kalau nggak ingat ilmu tauhid, itu berarti sudah ada berenyai itu. Ada orang dituduh korupsi dikit banget, tapi dia dipenjara sampai 3 bulan, lalu sampai habis 3 miliar. Itu di penjara, untung belum ke penjara yang asli, masih di Mapolres. Itu senang ngaji kitab ini, senang dia. Nah, itu kalau dia nggak ingat ke pengajian tauhid, terus berat saya cenah gitu. Berarti tak ngerasakan, udah ngerasain berenyai itu.
Hah? Percikannya teringat ke Allah, tenang lagi cina gitu. Cuman lebih banyak lupanya cina gitu. Atuh lumayan segitu juga. Berenyai juga itu mah dari Allah hakikatnya. Awas nih, berenyai ini bahasa langka ya. Di Korea juga masih konvensional lagi. Ini mah bukan Korea umum, bukan. Percikan kecil gitu. Nah, guru itu bilang begitu, yang bisa ngajar hikam banyak, yang menjelaskan dengan bahasa indah juga banyak, tapi setrum ke Allahnya yang tidak mudah. Gitu. Mendidik. Jadi guru itu mendidik, bukan mengajar, menyampaikan, bukan sekedar itu, mendidik, sehingga ada murid-murid beliau yang dipilih oleh Allah untuk merasakan hal itu. Gitu. Moga-moga aja kita dikasih oleh Allah setrum guru kita nyantel ke kita. Saya ya dipilih jadi jalan gitu. Jadi kalau misal di antara yang hadir ini ada yang ngerasain bernyai, itu mah karomah guru aja gitu. ada yang kayak begini, ada satu dua yang udah cerita sama saya gitu. Udah cerita, oh itu makna kemuliaan guru yang Allah sambungin ke beliau-beliau gitu. Nah, saya jadi jalan, moga-moga aja saya yang jadi jalan yang ngerasain gitu bernyai itu. Kasih setrum sewaktu-waktu itu ada Allah yang ngasih. Kemarin juga akan dijelasin apa itu, nufusukum tadai lillahi ya wa ma indakum habarun lianna tanjabiru alal haqqi azza jalla turidu ghayra ma yuridu yuhibbu aduwahu syaitan ar-rajim wala tuhibbuhu. Kebanyakan kalian ini ngaku sebagai Tuhan. Ini Syekh Abdul Qadir udah bilang. Kenapa beliau menasehati kita begitu? Murid-murid beliau nih, ini kan pengajian beliau di tengah para ulama ini saat itu. Berapa tahun yang lalu nih? Tahun berapa ini pengajiannya? Tahun 545 545 Hijriah, jadi 1000 tahunan yang lalu. Ini pengajiannya bersama para ulama. Beliau mengatakan, kalian ini kebanyakan mengaku Tuhan, padahal kamu tuh nggak ada apa-apanya. Belum terdengar keistimewaanmu di kalangan orang-orang spesial Allah. Tuh. Liannaha tanjabir. Kenapa? Karena nafsu itu selalu sombong terhadap Allah. Nggak bisa diatur sama Allah nafsu itu. Bahkan dikatakan dalam kitab apa tuh? Nafsu itu sudah dibakar di neraka 70.000 tahun, tetap aja masih ngelawan. Gitu kan? Wa turidu ghayra ma yuridu. Buktinya apa? Buktinya kamu itu selalu menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan Allah. Iya. Allah inginnya kita sholat yang rajin, kita nggak mau leha-leha kan gitu. Allah inginnya kita sedekah, kita inginnya kikir, tuh kan gitu, benar nggak? Allah inginnya tuh wa tuhibbu adwahu, nafsu itu cintanya ke musuh Allah. Siapa? Setan. Kita tuh sering ngikutin bisikan setan. Wala tuhibbuhu, ke Allah mah nggak cinta, cintanya ke setan nafsu itu. Wa idza ja'atil aqdiyah wa idza ja'at aqdiyatuhu la tuwafiqu wa la tasbiru. Ketika datang keputusan Allah, ngelawan. Coba misal kita diputuskan, putusan itu takdir, qada. Ketika kita ditakdir sakit, kita pengennya apa? Sehat. Berarti ngelawan tuh. Ngelawan. Padahal sehatnya setahun, sakitnya baru 2 hari. Aduh ya Allah, tuh kuat gitu. Tuh. Dan wala tasbiru, nggak sabar. Beda para orang-orang yang hati yang sudah bersih, sakit, alhamdulillah, ini yang kutunggu-tunggu. Halo?
Tiba-tiba takdir dagang rugi. Nah, terus kita jengkel apa alhamdulillah? Jengkel gitu. Selalu ngelawan. Tiba-tiba takdirnya istri cemberut, marah-marah. Terus kita alhamdulillah apa balas marah? Padahal itu keputusan Allah, hakikatnya gitu. Tiba-tiba takdirnya PHK. Kita alhamdulillah apa jengkel? Oh gitu. Tiba-tiba takdirnya jalan macet. Kita alhamdulillah apa jengkel? Jengkel gitu. Jadi selalu kita itu melawan arus Allah. Padahal semua yang terjadi itulah takdir ya, hakikatnya. Bal tu'aridu wa tunazi'u ma'indaha min al-azab. Bahkan kebanyakan kalian selalu ngelawan, menentang. Disuruh sombong, disuruh tawadu malah sombong. Ketika dinasehatin, kita suka rada nyesek apa alhamdulillah? Nyesek, dinasehatin karena kita udah salah gitu, dinasehatin, dikasih masukan, diprotes, nyesek tuh. Nafsu itu nafsu. Kalau nafsunya sudah bertekuk lutut mah terima kasih. Jangankan dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasar. Gua blok lo udah tua bangka atau diri, bukannya ibadah yang bener. Nongkrong melulu, main bola melulu, nonton bola, bukannya baca Quran, istighfar, sholawat. Nggak malu sama uban lo, goblok. Kira-kira alhamdulillah apa balas emosi? Gua juga tahu. Padahal itu yang ya isinya bagus nggak? Isinya bagus tuh. Caranya enak apa enak? Enak. Enak itu nafsu. Sebab nafsu mah pengennya, maaf, bapak udah sepuh, mbok yo mikir, udah bau tanah. Itu bukan masalah nonton bola 2 jam. Kan kita mah enaknya dicabut nyawa tuh sedang baca Quran, sholat. Mau emang sedang nonton bola, goblok. Coba itu yang nyesek, itu yang tersinggung nafsu. Kalau iman mah nyaman, ya benar juga ya. Tapi dia caranya kok kayak begitu ya, nggak sopan. Sakit, tapi sakitnya kan penggugur dosa. Gitu tah. Tapi ini langka yang kayak begini, langka. Karena memang mayoritas abdun nafsi kita ini. Saya kemarin ngingetin orang, dia memang telah banyak melanggar. Ya masih kerabat lah. Banyak melanggar, menyimpang. Saya nasihatin dengan cara yang standar halus lah. Tiba-tiba nomor diblokir. Enggak masalah. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika Anda komunikasi dengan orang bodoh di sini bodoh ke Allah, ya. Bukan bodoh, bisa jadi dia sarjana, bisa jadi dia dokter, cuman enggak ma'rifat. Malah dia ngelawan. Qalu salama, udah senyumin aja. Gitu. Nggak perlu sakit hati, nggak perlu. Tapi kita secara syariat perlu pakai taktik gitu. Mana taktiknya? At-takabbur lil mutakabbir shadaqatun. Nyombongin orang sombong adalah sedekah. Sombong amat dijelma, sombongan deh koing. Gimana taktiknya? Minta sama Allah, ya Allah gimana taktiknya nih supaya orang tobat nih sombongnya. Kan orang jangan sakit hati, kita senyum aja. Kayak dulu siapa ya? Oh iya, jamaah pengajian dari Lampung. Beliau tinggal di Belaraja. Ceritanya pas ngaji tauhid itu pas sumber kekufuran yang 8 macam sumber kekufuran. Masih ingat nggak Pak Haji Toto? Ini udah kita bahas 100 tahun yang lalu. Ada 8. Nah, apa itu? Kasroh, adat, nakos, kilah, syabih, nadir, apalagi itu? Ilat, maklul. Itu sumber kekufuran 8. Kalau ada nih satu aja, syahadat kita nggak bisa nyelamatin nanti di hadapan Allah.
Nah, diantaranya yang penyimpangan syahadat, penyimpangan wahdaniyah fil hafal adalah tradisi yang sudah mengakar turun temurun. Kalau ada lahiran bayi, ari-arinya dikasih lampu kan? Nah, itu mayoritas. Nah, di perum-perum ya udah mulai berkurang. Bukan berarti sudah bertauhid mereka, bukan. Udah modern. Nyaho enggak. Bukan berarti udah bertauhid, udah modern aja pikirannya. Nah, itu kan bid'ah dolalah itu. Musyrik fil apal. Kalau ditanya kenapa itu hari-hari dikasih lampu? Ya mah nyareat bae cenah supaya hatinya terang cenah. Atuh kalau nggak soleh mah tetap aja geblek. Kasih lampu juga. Kalau nggak ngaji mah nggak bisa hatinya terang, nggak ada ilmunya. Gitu. Tuh. Itu namanya tasya'um. Tasya'um itu berharap sebuah kebaikan dengan cara yang diharamkan Allah. Gitu. Itu haram itu. Berarti ada selain Allah yang bisa bikin terang hati. Nah, lampu. Apalagi sekarang nggak ada lampu minyak kan, zaman dulu kan pakai minyak. Nah, sekarang tuh pakai listrik udah gitu listriknya karena ustadz gitu nggak ngaji tauhid ustadznya, listriknya nyambung di musola di masjid. Ada yang kayak gitu ada. Itu bid'ah dolalah kayak gitu. Bid'ah itu tidak diajarkan oleh Rasul, tidak dicontohkan, dolalah sesat. Nyareat doang, ini mah nyareat itu apa? Nyareat itu syariah. Syariah itu aturan, tatanan, undang-undang yang Allah ciptakan lalu diwahyukan lewat Kangjeng Nabi untuk kita. Aturan syariat ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, begitu lahir bayi, ari-arinya secara aturan Allah, aturan agama, diapain? Dipendem, bukan dilampuin. Kenapa harus dipendam? Supaya nggak bau, ngeganggu orang hidup. Ari-ari itu nggak ada bedanya dengan kotoran. Ya, kotoran. Besitunya tai. Sama. Ari-ari darah tai sarua eta sami mawon. Enggak ada nilai ritualnya. Jangan dipakai ritual-ritual begitu. Nyariat doang, bukan syariat itu mah. Bahkan keluar dari aturan syariat, bahkan merusak akidah. Jadi dia punya keyakinan ada selain Allah yang menciptakan sesuatu. Padahal la khaliqa illallah, la fa'ila illallah, la ilaha illallah. Ini bid'ah dolalah, merusak tauhid. Jadi ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa? Yang bisa menciptakan sesuatu, yang bisa bikin hati terang, itu tuh lampu. Ini saya ngaji begini di Kampung Bojong, banyak yang protes. Apalagi guru pengajian tauhid itu mulai tahun 82-an. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Bid'ah dolalah lebih dahsyat lagi di kampung beliau. Ada namanya sumur tua. Sumurnya kayak danau, cuman lebih kecil dari yang di masjid ini. Di sini besar banget danau. Itu sumur tua, ada pohon besar, itu terkenal istilahnya buyut sajim. Kalau panen itu sesajen situ. Saya waktu itu di sana berapa tahun kan. Guru cerita, dulu di sini, dulu keluar nikah sama teteh tuh tahun 80 sama teteh sayang sulung. Alhamdulillah takdirnya jadi guru batin gitu. Itu di Gandaria itu masya Allah, teluh udah biasa. Terus sesajen 7 hari 7 malam habis panen nih nyuguh sesajen ke pohon besar yang ada sumur tua itu. Lalu 7 hari 7 malam ada itu cokek. Cokek. Hah? Nyaho. Nyaho deh. Cokek itu apa ya? Jaipongan, tahu jaipongan? Jaipongan. Cokek itu katanya, saya waktu zaman SD sering dengar cokek. Cokek itu kayak gimana Pak Agus?
Yang macok nyekek. Iya tadoi. Yang macok nyekek. Ini mah yang tahu cokek itu Kerawang tuh tulisannya ya. Seni-seni kesenian Kerawang ya. Iya. Hah? Cina. Oh gitu. Katanya suka setengah-setengah telanjang juga katanya gitu. Kayak penari-penari ular gitu. Itu kadang 7 hari 7 malam tuh hiburan kayak gitu. Karena awam gitu. Itu guru berat, bidah tuh. Wah, hitung-hitungan. Wah, ini nanti nikahnya harus dihitung dulu. Harusnya hari berdasarkan hitungan. Hono cara kodoto solowo. Ini harus nikahnya hari A, lalu jam sekian, nggak boleh maju, nggak boleh mundur. Udah berdasarkan wangsit. Terus menghadapnya harus ke utara. Tuh, ini syariat, syariat. Bukan syariat. Syariat itu syariah. Nikah itu sunnahnya hari apa? Ada aturan agama. Lalu menghadapnya kemana? Ada aturan agama. Misal sunnahnya menghadap kiblat gitu kan. Itu sunnahnya hari Sabtu bulan Syawal. Kan gitu ya. Dulu nikah bulan apa? Pak Haji itu tuh. Pak Sam bulan apa Pak Samudi? Hari apa waktu itu? Kalau nggak hari Sabtu nikah lagi supaya nyunnah gitu loh. Sabtu. Jadi ada amalan sunnahnya gitu. Selawan sunnah ya bid'ah gitu. Bid'ah dolal. Ini bukan bid'ah versi Wahabi loh ya. Itu ada lagi hasil hitungan dukun nih. Nikahnya harus jam 5 sore. Buset dah. Gimana kalau hasil hitungannya jam 3 malam? Itu menikah di bawah pohon pisang berdua. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini kayak begini nih. Bahkan hitung-hitungan kayak begitu tuh, kata guru, minimal makruh, maksimal murtad. Iya. Hati-hati kayak gitu-gitu. Saya pertama menyampaikan bid'ah sumber kekufuran yang 8 macam di sini. Wow, reaksinya luar biasa. Apalagi di Gandaria. Guru nggak ngelarang tuh, nggak ngelarang sesajen 7 hari 7 malam, nggak ngelarang itu, enggak. Diajak ngaji, karena nggak paham kan? Diajak ngaji pelan-pelan, yuk ngaji. Mulai sekian orang nambah sekian orang, terus suatu saat dari mulai A terus ke pelajaran B ke pelajaran C, terus sampai pas waktunya ngebahas hal ini mereka sudah tidak kaget. Oh, berarti kami waktu itu salah. Oh, berarti harus berubah gitu. Nggak bisa, haram, bid'ah, musyrik, nggak bisa. Kasih ilmu dulu, itulah dakwah. Pelan-pelan bil mau'izatil hasanah gitu. Dengan cara yang santun. Nabi begitu, Nabi. Waktu dulu Nabi pernah ngelarang ziarah kubur kan? Kuntun nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur. Kenapa? Tauhidnya belum kuat, masih minta ke kuburan. Mbah, tolong Mbah Buyun. Nah, begitu udah tauhid sudah disampaikan, la ilallah sudah dipahami oleh masyarakat Arab itu, fazuruha, sekarang kalian boleh ziarah. Boleh. Kenapa? Udah nggak minta ke kuburan. Tuh, tradisi Arab minta ke kuburan. Tuh. Nah, sekarang jahiliyah lagi. Pak, kenapa sering ziarah ke makam itu? Saya mau nyalon dewan. Katanya kalau 40 kali berturut-turut berhasil. Maaf Pak, ziarah ke sana 40 malam Jumat Kliwon. Saya lagi berusaha nih dagang, saya mau tahu laris. Musyrik lagi. Ziarah mah ziarah aja. Wali Songo kah? Ke orang tua, apalagi ke orang tua. Apa tujuannya? Kamu pengen apa ziarah? Pengen berkah? Bukan. Saya mah pengen ngikutin Rasul.
Rasul merintah ziarah ke orang-orang soleh, berarti saya ketika ziarah ke orang tua, ke orang soleh, itu sedang ngelakonin sunnah Rasul. Nggak ada pengen itu. Yang kedua, saya ngedoain orang-orang yang wafat, karena itu diperintah Allah. Nggak ada urusan dengan urusan dunia. Makanya kata Abah Uci, ingat nggak? Abah Uci, Pak Haji Toto, itu kan suka ngomong begini beliau waktu ngaji mingguan. Itu yang calo-calo ziarah koordinator ziarah Wali Songo semingguan ke Madura, itu kata Sunan Ampel, lu bukan mau ziarah, lu mau nyari untung dari ziarah. Pulang ziarah lu kebeli motor kan. Duniawi lo, gue juga tahu, kata Wali Songo. Dengan dunia, apalagi maaf ya, apalagi koordinator ziarahnya enggak mendidik bagaimana apa itu para peserta ziarah itu, cara sholat jamaknya, cara sholat kosornya. Waduh, itu berat ya, akhiratnya itu berat ya, termasuk travel haji umroh. Kalau mereka enggak detil membimbing syariah, aturan haji dan umroh, aturan ibadahnya bagaimana, cara tafsir yang benar, wah itu berat ya akhiratnya. Kata guru, saya emang nggak mau lah jadi travel. Kenapa di akhiratnya berat, di hadapan Allah tanggung jawabnya. Waktu itu guru diminta sama jamaah, termasuk saya ikut rombongan. Jadi jamaah pengajian beliau pengen dibimbing, bukan travel, beliau pengen dibimbing sama guru. Akhirnya beliau berangkat untuk membimbing, bukan untuk bisnis. Itu karena takut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu kalau ada itu nggak boleh begitu caranya. Sampai saya pernah jelaskan waktu aurat itu kan, waktu aurat, Bu, itu ada saya kenal tuh ibu yang suka ngaji tuh sama suaminya. Itu ibu kalau tua begitu pakai baju kayak begini, meskipun nyambung sampai sini, tapi ininya longgar atau enggak sah tawafnya, enggak sah sholatnya. Itu per orang diteliti, diperhatikan. Terus gimana, Kiai, punya ini enggak? Punya kaos kaki berapa? 4, potong 2, potong 2, dipotong. Terus ininya di kaos kakinya ditaruh di luar, ini yang masuk kaos kaki. Jadi bukan hanya menutup pergelangan, tapi rapet. Itu sholatnya, tawafnya baru sah. Sampai segitunya itu. Coba ada nggak kira-kira travel yang sampai detail kayak begitu, Pak Haji Toto? Kayaknya langka, karena hanya secara umum aja, tawaf ya 7 putaran, ini harusnya begini syaratnya. Oh, Masya Allah, makanya saya waktu diminta hadir di acara walimah Pak Haji Toto, saya nggak mau macam-macam lah, ceritain itu aja, syarat sah tawaf dan biar berkualitas ibadahnya, bernilai di sisi Allah. Berat ya akhiratnya. Nah itu pelan-pelan mulai berubah, ditinggalkan sesajen, ditinggalkan hitung-hitungan, ditinggalkan tradisi-tradisi yang bid'ah dolalah, dan itu tidak mudah. Alhamdulillah, jadi guru itu jadi obor, jadi penerang buat masyarakat di sana. Tapi cobaan, wow, luar biasa, santet, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Fitnah yang nipu, luar biasa. Itu jawara sabung ayam aja, pernah datang bawa pisau mau nusuk guru. Pernah, saya kenal orangnya itu. Jawara sabung ayam di perempatan Gandaria itu. Tapi ini Kiai Soleh mengapain manggil gua nih? Gua disuruh ke sono. Persiapan itu pisau di perut. Dikira mau suruh tobat, mau suruh berhenti nyambung ayamnya. Ternyata, gimana Mang? Sehat, alhamdulillah. Yuk dahar bareng kangen. Dahar we, makan bareng, udah beres, nggak diomong apa-apa. Sugante nyuruh gua tobat, nyatu makan doang. Lu isi naik, isi. Akhirnya kalau ketemu guru pada malu semua. Tobat itu orangnya akhirnya tanpa disuruh. Kalau guru berangkat pakai sepeda ontel mau kemana lewat perempatan itu orang-orang pada larinya bukan karena takut, karena malu. Tuh, malu itu lebih dahsyat dibanding takut. Hidayahnya luar biasa. Orang yang mau
kristenisasi di sana kan malah masuk Islam. Padahal guru nggak takbir, nggak nyerang. Kenapa? Ininya yang connect ke Allah. Gitu. Yang satu jadi masuk Islam, itu mau bikin sekolah yayasan Sukabeta gereja nggak jadi, malah dia masuk Islam. Itu kemuliaan guru syariat. Lalu yang satu lagi malah udah bikin rumah mewah 60% ditinggalin kabur. Oh, itu sosialnya luar biasa. Namanya Hendrik lagi. Dan sekarang tobat Pak Hendrik. Jadi kita dakwah berkoar-koar kalah sama diamnya orang seperti itu. Kenapa? Karena diamnya menggoncang arasy Allah. Sampai ketua PT waktu itu aneh, Pak Haji Adi Sulaiman kenal saya, ketua PT Tangerang, Persatuan Islam Tionghoa. Kiai, saya dengar itu Hendrik itu ngacir kabur. Kok bisa? Gimana caranya Kiai? Yang bikin rumah mewah di situ, lalu sosialnya luar biasa, tangan-tangan di atas gitu kan. Oh, luar biasa. Kabur itu nggak kuat mungkin panas masih. Lalu ada lagi yang mau bikin yayasan Sukabeta, bikin gereja, bikin sekolah Kristen, malah masuk Islam itu. Kedengar, padahal Pak Edi Sulaiman sebelumnya udah datang ke Gandaria. Kiai, kita harus rapatkan barisan, nanti saya gerakin pasukan, ini harus diusir, ini macam-macam ini mau bikin gereja di lingkungan Islam, kita harus beraksi. Insya Allah guru. Nanti Kiai datang ke sana ke Tangerang ya, ke Malswiti. Saya kenal, beliau punya toko busana muslim itu besar waktu itu, toko Al Barkah, ingat gak? Pasar Anyar. Nah itu guru nggak pernah ke sana, tapi tiba-tiba ya terjadi seperti itu. Hendiknya kabur, nggak kuat. Itu sekitar 500 meter di lokasi pesantren. Lalu sekitar 1,5 kilo dari lokasi mau bikin itu yayasan Sukabeta. Malah wakil gerejanya masuk Islam. Masya Allah. Kedengarlah sama Pak Edi Sulaiman. Telepon, Kiai, gimana cara antum kok bisa begitu, bisa berhasil? Bagaimana caranya? Itu guru diam aja. Saya itu dengar di telepon rumah. Saya sedang di dapur, sedang nyuci piring apa ya? Apa guru jawab? Berapa detik kemudian guru, Allah yang nolong. Itu ngomong Allahnya merinding. Kata-kata Allah keluar dari pecinta Allah, keluar dari hati yang bersih. Waduh, menggelegar, bikin merinding. Nggak ada yang nolong kecuali Allah. Gitu. Makanya dakwahnya ahli Allah itu menembus batu karang, menembus hati yang keras. Walaupun diam, tapi diamnya koneksi ke Allahnya 100G, bukan 4G lagi. Kita mau berkoar di podium, tapi hasilnya hasil angpau doang. Kok mau lomba pidato? Yang naon eta kos itu. Al-Gondrawi. Ada. Ma indah minal istisam barun qad qanaat bismil Islam. Jadi kalian itu hanya sekedar cukup dengan nama Islam, agama Islam, kata Islam. Wa hadza la yanfa'uha wa la yud'a nafuha. Hanya sekedar nama Islam tapi tidak ada kepasrahan, istislam, pasrah kepada Allah, enggak ada manfaatnya di hadapan Allah. Ya gulam lazimil khawf wala ta'ammal hatta talqa rabbaka. Harusnya kamu itu selalu takut kepada Allah. Tiap saat takut tidak dibimbing Allah, takut tidak diridhoi Allah, takut tidak bisa taubat. Itu harusnya. Ya kita juga takut sih setiap saat, cuman takut kurang duit. Kan gitu. Takut tidak ada follower. Nafsu mah masalah ngelawan terus nafsu mah. Nah, pengen jamaah pengajian banyak ternyata sedikit, jengkel itu nafsu mah, nggak ridho gitu. Pengen orang menghormat tiba-tiba mencuekan, nafsu mah jengkel gitu.
selalu mengarahkan kepada yang tidak diridhoi Allah. Makanya harus terus tumbuhkan rasa takut ke Allah. Bagaimana tidak harus takut? Karena setiap saat Allah bisa mematikan kita. Benar nggak? Bisa nggak mati mendadak? Bisa nggak mati tanpa bawa iman? Naudzubillah min dzalik. Oh. Bisa nggak tergelincir maksiat? Bisa. Makanya harus takut. Takut nggak dijaga Allah. Masya Allah. Kalau udah nyampe makom begitu, nyampe kelas itu udah kata guru udah nggak berani tuh ngelirik maksiatnya, udah nggak berani mikir maksiatnya, udah nggak berani. Kenapa? Merasa setiap saat dikuntit Israel. Halo? Kenapa kita sholat suka leha-leha? Hah? Lupa mati. Ya, itu ada kelas iman namanya ainul yakin. Itu kalau udah kelas itu orang katanya selalu dikasih rasa diikuti Israel. Coba kira-kira kalau kita dikasih rasa begitu, ini Israel ngikutin terus, kira-kira tenang nggak? Rasa ya, ini bukan masalah ilmu teori, bukan. Wow, nggak bisa tenang hidup. Menjak guru mah rerenjagan we hirup. Nah, rerenjagan. Hah? Jadi apa ya, berdebar-debar aja gitu, kaget gitu, kaget, ingat mati, ingat Israel, kaget. Itu udah kelas iman yang luar biasa itu kayak gitu. Kita mah kaget sama yang nipu ya, kaget aing dia, nipunya negeri jasa. Wala ta'amal, jangan suka merasa masih panjang umur. Hatta talqarabaka, sampai kapan? Sampai kamu berjumpa dengan Allah. Wa istaqirra qadama qalbika, dan ketika Anda berhadapan dengan Allah, hatimu sudah kokoh, sudah tegar, sudah kuat. Wa biniyatuka baina yadayhi, dan udah berdiri tegak di hadapan Allah, udah pede, yudau taukil aman, dan engkau sudah ada stempel aman dari Allah. Wah, udah tenang tuh kayak gitu kan, aman, siang mau lakukan neraka. Wow, lulus. Udah stempel aman dari Allah di tanganmu, udah tenang, selamat. Oh, asana. Nah, kalau udah kayak gitu kita boleh sombong tuh. Sekarang mah belum tentu aman kita, bener nggak? Aduh. Hina idzin yang bagi laka anta mana idza amanaka ra'aita 'inda khabaran katsiran. Nah, ketika itu kamu akan lihat di sisi Allah kebaikan yang sangat berlimpah ruah. Kalau udah kayak gitu tuh surga tuh udah nggak berharga. Yang berharga hanya ridho Allah. Saya ingat Abah Uci dulu waktu ngaji yang kedua itu kan, saya senang tuh ngaji yang kedua tuh. Ngaji yang pertama kan jam 8 sampai jam tengah 11 ya biasanya. Jam 10 ya. Tengah 11 ngaji lagi sampai tengah 12. Pak Haji tuh suka ikut waktu itu ya, yang kedua itu. Hah? Suka? Jarang ya? Apa enggak pernah? Pantas nggak ada tanda-tanda bekasnya. Itu beliau pernah ngejelasin begini, ketika Allah menciptakan dunia, ini kata Syekh Siri Sikti kalau nggak salah, seorang tokoh sufi. Ketika Allah menciptakan dunia beserta gemerlapnya harta, tahta, kedudukan, kemewahan dunia, seluruh manusia memburu dunia itu. Lalu ketika Allah menciptakan sorga dengan kenikmatannya 99 bahkan 100%, kalau dunia mah hanya 1% dibagi-bagi, 99% disimpan buat penduduk sorga. Tuh, lalu yang 1% ketika kiamat dialihkan ke sana, jadi 100% kenikmatannya. Maka dari yang 100% itu 10% hanya 10% memburu sorga. 10%. Kenapa kamu sholatnya rajin banget, pengen ke sorga, takut ke neraka? Kenapa mau sedekah rajin banget, pengen surga, takut ke neraka? Kenapa enggak zina, enggak mabuk, enggak selot, takut ke neraka? Surga. Begitu Allah menciptakan, menjelaskan tentang ridho Allah di atas segala-galanya. Kita dikasih istana,
tapi presidennya, rajanya nggak pernah suka sama kita, kira-kira kaku nggak kita? Hah? Minder nggak? Minder secara logika, gitu. Tuh. Walaupun kita nggak diistimewakan secara fisik, tapi raja senang banget sama kita, senang kita. Misal, kalau udah ridho Allah segala-galanya udah di dunia udah kayak di sorga. Itu. Makanya kata Rabi'ah Hadawiyah gimana? Siti Rabi'ah Hadawiyah, ya Allah, seandainya sholat puasa saya karena pengen surga, bakar aja tuh surga. Seandainya saya tidak maksiat karena takut ke neraka, masukin saya ke neraka. Saya sholat, saya tidak maksiat karena hanya satu, saya ingin cintamu ya Allah. Berani nggak tuh kita ngomong begitu? Masukkan saya ke neraka, berani tak? Ayo prak diasup ke Pak Kahayang sia ngajerit. Jadi orang-orang yang pecinta Allah mah udah nggak ada tuh, ambisi surga takut neraka udah nggak ada, udah lewat kayak gitu. Nah itu ketika Allah bicara ridho Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, maka yang 10% tadi memburu surga, hanya 1% yang memburu ridho Allah. 1%. Jadi kalau sekarang ada muslim di dunia berapa? 2 miliaran ya, 1%-nya berapa? 1%-nya berapa? 200 juta ya? Apa 20 juta? 1% dari 2 miliar? 20 juta ya? Berarti nggak 20 juta wali di dunia. Yang selalu ridho Allah, senangan Allah. Yang penting Allah senang, manusia nggak senang nggak apa-apa gitu. Masya Allah. Kalau engkau sudah dapat stempel aman di tanganmu kelak di hadapan Allah, maka pasti kau akan mendapat anugerah yang besar dari Allah. Udah. Idza amana kastaqarra li'annahu idza wahaba syai'an la yarji'u fi. Sebab kalau Allah sudah memberikan anugerahnya, tidak akan pernah diambil lagi. Al-haqqu azza wa jalla idza istafa abdan qarrabahu. Allah kalau udah milih seorang hamba, ini Allah yang milih nih, bukan keinginan si hamba itu, Allah yang milihnya. Kalau Allah sudah milih seorang hamba, maka si hamba itu akan didekatkan kepada Allah. Gimana caranya Allah ngedekatin? Ya dikasih senang ilmu syariat, thariqat, hakikat, dikasih senang melakukan apa yang disukai Allah, dikasih senang menjauh apa yang dilarangan Allah. Itu begitu. Hakikatnya begitu. Ketika Allah pilih seorang hamba, maka Allah dekatkan dia kepada Allah. Dikasih senang ngelakukan perintah Allah, dikasih nggak mau melanggar aturan Allah. Itu ciri-ciri itu, didekatkan dan hatinya dibersihkan oleh Allah. Lewat apa? Lewat ilmu bisa, lewat wahbiun dikasih langsung oleh bisa. Karena wali itu kan ada wali wahbi, ada kasbi. Didekatkan kepada Allah. Kullama ghalaba 'alail khauf. Nah, ketika rasa takutnya mendominasi, takut ke Allah nih, bukan takut kehilangan dunia atau jabatan atau kedudukan atau di hadapan makhluk, bukan. Ketika dia makin takut di hatinya kepada Allah, alqa alaihi ma yazilu dzalika yaskunu qalbuhu wa sirruhu fayakunu dzalika bainahu wa bainahu. Masya Allah. Dominan rasa takut yang Allah hujamkan di hatinya, takut tidak disukai Allah, takut tidak diridhoi Allah, takut tidak dekat dengan Allah dalam setiap saatnya, takut tidak husnul khotimah, takut tidak bisa tobat, takut tobat tidak terima. Nah, ketika dominan seperti itu, maka Allah hilangkan
Allah tenangkan hati nuraninya, payakunu dzalika bainahu wa bainahu, Allah tenangkan hatinya, Allah tenangkan nuraninya, dan hal itu menjadi bukti hubungan spesial antara dia dengan Allah. Gitu. Masya Allah, moga-moga kita dikasih anugerah-anugerah seperti ini oleh Allah. Dan senang ngaji kayak begini aja juga sudah pilihan Allah. Karena kalau nggak dipilih mah nggak seneng aja kayak begini. Semalam aja yang bilang begitu sama saya tuh, beres pengajian ngobrol, deketin, aduh ini ngaji tauhid berat. Pernah kesini sekali sekitar 4 bulan lalu, berhenti aja, berat. Ya, tapi kita kok dikasih senang, malah jauh jasa diserang ke dia, masuk tol keluar tol. Siapa yang menghendaki kalau bukan Allah? Nggak bisa tanpa Allah. Yang dekat aja, kalau nggak ada pilih Allah nggak datang. Bener? Jangan keras-keras. Yang dekat nih, yang dekat pondok. Kalau nggak ada pilih Allah nggak datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi tanda kita bakal terus didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya, mudah-mudahan Allah kasih bisa mengamalkan. Kita semua saling mendoakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf, ada yang belum dapat minyak haul guru? Ngacung? Ada yang belum dapat? Udah dapat semua? Yang belum dapat silakan. Itu infak di sananya berapa? Di sananya 35, tapi alhamdulillah ada yang